Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman channel Kopi Jalan Express. Dimana saja Anda berada, tentunya saya ucapkan selamat sore. Baik Sobat Tani, pencinta kopi di seluruh tanah air, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama kita akan sepil bahan yang mana sambungan ini atau klon ini kita setting di bulan 10, yang mana titik tumbuhnya pun terjadi di bulan 10. Kita akan cek nanti kondisinya lebih dekat seperti apa, serta kita akan sepilkan di tema kita yang kedua. Di akhir video nanti kita akan sepil hama ya, yang merusak ranting, yang mana sering terjadi bahan yang sudah kita simpan itu patah, maka terjadi perlambatan bahan kembali. Untuk kelanjutan berikutnya kita akan bahas untuk racun atau insektisidanya juga kita akan bahas ya. Dan untuk videonya jangan di skip-skip ya Sobat Tani, supaya tidak terjadi gagal paham. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sebelum melanjutkan menonton videonya, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan tentunya info menarik seputar tanaman kopinya dari channel Kopi Jalan Express. Oke, baik Sobat Tani, langsung saja kita review bahan terkini. Ini bahan terkini kita yang mana titik tumbuhnya di bulan 10. Nah ini kita hitung ruasnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 mau 9 ruas. Yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ruas, kanan kiri Raja As, dan yang sebelahnya ini 8 ruas. Ada kita bentuk atau kita setting 4 as ya. Yang ini 4 ruas, ini akan ikut musim juga di tahun 2026 nya. Dan untuk yang barusan tumbuh segini ya, 1 ruas, dari 2 ke 1 ruas kita wiwil ya, kita buang. Jangan dilakukan penyimpanan, karena itu nanti akan terjadi bahan penyelang. Seperti itu Sobat Tani. Maka yang seperti ini nanti di tahun 2026-nya inilah yang berpotensi 14 dompol ya per 1 ranting raja panjangnya. Seperti itu ya Sobat Tani. Jadi untuk rekomendasi bahan titik tumbuhnya yaitu yang paling baik di bulan 10, dan alhamdulillah ini kondisinya masih polos ya Sobat Tani. Ini klon Jarwo. Dan untuk yang sering atau rawan mengeluarkan bunga tuh di bulan-bulan sekarang, yang penyimpanan titik tumbuhnya di bulan 10 yaitu klon Tugu Super atau Super ya kita bilang, karena mengingat itu pemetikannya lebih awal. Untuk di klon Tugu Sari paling terbaiknya yaitu di bulan 11 titik tumbuhnya ya. Seperti itu Sobat Tani ya. Ini kita lihat dari kejauhan seperti itu kondisinya ya. Kondisi terkini sekarang di bulan 4. Di bulan 4 pertengahan sudah memasuki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ruas, dan akan terjadi hamil di bulan 6 biasanya ya. Maka pohon yang ini akan selalu kita review kondisinya nanti, apakah di bulan 5 atau bulan 6 nanti hamilnya. Selalu stay tune aja, selalu pantengin di channel Kopi Jalan Expressnya, karena setiap harinya kita akan update info terkini ya Sobat Tani. Dan untuk lebih baiknya lagi kita bantu dengan pemupukan urea atau nitrea ya, atau yang mempunyai kohe ayam atau kambing silahkan monggo untuk penyubur supaya lebih pesat lagi atau lebih panjang lagi untuk ruas bahan. Tentunya ya, bahan itu akan lebih panjang dan tentunya lebih subur lagi. Seperti itu jika mau dibantu lagi dengan pupuk. Dan jangan dulu menggunakan pupuk buah seperti Mutiara, SP, atau
Ponska ya, jangan dulu ya. Jika seperti ini nanti ketika memasuki hamil baru kita kasih pupuk buah seperti KCL campur Ponska boleh, KCL campur Mutiara boleh, dan KCL campur SP juga boleh. Seperti itu untuk cara pemupukannya. Jika ada yang bertanya, Mas, kenapa nggak boleh menggunakan Ponska ya sekarang? Jadi untuk pertumbuhan ya Sobat Tani, jika menggunakan Ponska biasanya langsung terjadi pemaksaan hamil ya, nantinya akan hamil sementara bahan ini masih mau panjang gitu ya, sayang nanti pertumbuhannya ya. Seperti itu. Jadi gunakanlah untuk yang sekarang paling idealnya pupuk Nitrea tok atau Orea tok. Seperti itu. Baik Sobat Tani, kita menuju topik kita yang kedua pembahasannya, yaitu mengenai hama ranting. Nah, jadi untuk Sobat Tani semuanya yang menemukan rantingnya seperti ini nih, seperti yang bernama akun Nendi Suryati itu pernah yang dari Ranau berkomentar dan mengeluhkan untuk rantingnya selalu mati. Silahkan monggo dicek ya, dicek jika bolong seperti ini nih. Ini bolong ya Sobat Tani, ini terdeteksi bolong dan ini biasanya ada hamanya di dalamnya, kecil sekali seperti kutu. Hamanya berwarna hitam. Ini juga teridentifikasi ya, terkena. Tuh bolong, blur ya, kameranya blur ini. Nah ini bolong tuh ya, bisa Sobat Tani saksikan bahwa bolong rantingnya ini terkena hama. Nah, jadi untuk kerugian ya, kerugiannya yaitu yang mana bahan kita yang sudah kita simpan. Nah seperti ini kan panjang Sobat Tani, dari sini ke sana tuh panjang nih ini. Jadi satu ranting ini bisa menghasilkan 2 ons ya, mengingat ini Jarwo, klon Jarwo ini dompolannya besar, bisa mencapai 50 gelondong per satu dompol. Maka ini bisa diprediksikan jika tidak terserang hama, tidak dilepas 2 ons. Bisa Sobat Tani kali-kalikan semua atau kalkulasikan. Jika setiap 1000 pohon kita turunkan satu bahan seperti ini, dari 1002 ons berarti 2 kintal ya, 200 kg yang otomatis hilang tuh ya. Itu barusan kita kalikan dari 1000 pohon. Lah Mas, kalau dari 3000 pohon berapa Mas kira-kira? Ya dari 1000 aja sudah 2 kintal ya. Jadi kalau 3000, 3 kali 2 6 kuintal tuh. Bisa dibayangkan harga sekarang 1 kuintalnya saja jika 60.000 maka nominalnya adalah 6 juta rupiah ya. Jadi sangat merugi ya jika pohon kopi kita tidak kita atasi dengan insektisida ya, hamanya. Insektisida tentunya yang membasmi hama ranting ya. Seperti ini dibolongin ini ada hamanya hitam di dalamnya. Dan ini bertelur ya Sobat Tani, di dalamnya ini bertelur, banyak sekali telurnya, maka berkembang biak. Dan sesungguhnya yang banyak terjadi rontok di tahun sekarang semuanya bolong tuh. Seperti itu. Jadi bukan hanya kurang pupuk KCL atau tidak memupuk KCL, jadi yang rontok di tahun sekarang rata-rata bolong itu hama ya. Jadi hama itu harus kita atasin ya Sobat Tani. Seperti itu. Jadi tidak hanya subur, kita pun harus memperhatikan hama ya. Marilah kita teliti pohon kopi kita. Nah ini ya, ini udah bolong. Ini pun hama belalang ya, belalang yang mengeluarkan upas. Biasanya suka seperti ada yang ludahin gitu rantingnya. Nah ini hasil. Dan ini tidak akan baik-baik saja sampai dipanen rayakan karena sudah sakit ya.
Jadi untuk sobat tani semuanya sangat merugi ya. Sepertinya ini sepele ya. 1, 2, 3 ranting nih. Ini sepertinya sepele. Kalau yang lebar kebunnya mungkin lahannya ya tidak begitu dihiraukan, karena mengingat mungkin yang pada lebar lahannya, wah lebar ya lahannya, nggak apa-apa terbuang segini. Tapi ini jika kita kalkulasikan sangat jauh ya ruginya kita. Selain yang rontok pada buah, bahkan calon buah pun ini dari sekarang sudah diguyurin terbuang sia-sia. Tuh. Seperti itu sobat tani. Jadi untuk itu saya mengajak atau menyarankan supaya sobat tani semuanya tentunya di seluruh tanah air yang selalu stay tune, yang selalu pantengin channel Kopi Jalan Express, mengajak tentunya saya, mari kita atasin hama ya. Setelah di video yang minggu-minggu lalu saya gencar sekali membagikan sharing cara penyimpanan bahan yang baik atau cara penyambungan, maka saya akan di minggu-minggu kali ini kita akan sharingkan cara perawatan penanggulan hama. Seperti itu ya sobat tani. Dan sangat bandel sekali ya sobat tani yang seperti kutu hitam itu di atasinnya. Kemarin sudah saya uji cobakan menggunakan insektisida regen, itu tidak mampu ternyata sobat tani ya. Baik sobat tani, jadi makhluk seperti inilah, nah ini sekecil inilah yang sangat mengganggu atau perusak ranting pohon kopi kita. Ini ya makhluknya, seperti kutu ini. Inilah yang merusak buah kopi kita. Tuh, ini ya makhluknya. Jadi setiap seperdetiknya terus berguyur, menggerogotin bahan ranting, baik buah ya. Nah jadi ini pakai regen nggak mati ya kalau yang seperti ini. Maka baru kita temukan insektisida Metacor ya, yang mampu mengatasi hama seperti ini. Kalau regen belum mampu ya. Oke, ini ya yang mampu membasmi hama seperti tadi. Ini dosisnya 650 EC, cukup jos ini ya. Metacor. Seperti inilah yang mampu mengatasi makhluk si kecil mungil tadi ya sobat tani. Dan cukup kita semprotkan menggunakan tangki kita ya, tangki sprayer tentunya. Dan jangan lupa menggunakan pemanis ya, seperti di video yang lalu. Baik sobat tani, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.